Oke, selamat malam buat semua pemirsa yang lagi pada nontonin saya pada malam hari ini. Waduh, pastinya hari ini adalah hari kebahagiaan karena saya kedatangan tamu dari Keraton Kesepuhan Kesultanan Cirebon, yaitu adalah, waduh, sang raja Mama Sultan. Halo Mama Sultan, Halo, selamat Berbi. malam. Waduh, Malam. ini nggak nyangka-nyangka, ini bahagia sekali, dan ada rekan juga dari pengacara senior yaitu Kanjeng Heri. Selamat malam Kanjeng Heri. Apa kabar? Lama nggak ketemu. Lama banget nggak Lo ketemu. makin cantik. Waduh, Tirus. lagi buat Ada cari apa ini? jodoh ya Ada kan? apa? Karena baru diangkat jadi Raden Ayu, jangan diberikan saya- gelar. Saya pikir persiapan untuk pernikahan. Pengennya gitu, kali aja dilamar aja gitu. Ada nggak ya? Hah? 2026 targetnya. Oh iya dong, target dong. Apalagi udah. Tapi sudah juga. Iya, dan ada juga rekan saya Sandi Tumewa. Apa kabar saya? Baik, Berbi. Kemana aja ini? Ini Berbi saya lihat makin cerah. Nah, itu Saya dia. lihat makin bersinar. Kenapa? Ada apa ya? Udah artis, sekarang gelarnya jadi Raden Ayu. Waduh, Berbi, keren banget. Iya. Salam buat Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani aja kan di sana udah punya gelar. Nah ini sekarang Raden Saya- Ayu. Wah. Berbi Kumalasari dari Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Cirebon. Yeay, thank you. Ya, ini berkat doa juga dari teman-teman semua, rekan-rekan. Alhamdulillah saya diangkat sebagai Raden Ayu. Dan pastinya Ini resmi loh. resmi loh, official ya. Nanti kita ada Kali-kali seremoninya ya. Iya. Ya, karena kemarin terbentur tahun baru ya kan, jadi banyak libur. Mungkin nanti setelah Terus saya pulang syukurannya dari kapan syukurannya? setelah saya pulang dari Eropa, karena saya mau ke 13 negara. Nanti kita tinggal tunggu undangan. Tinggal tunggu Iya. undangan Ini seremoninya. status. Euro. Udah viral saya lihat. Udah nih. viral. Mana medsos. Iya, ke 13 Iya. negara nggak main-main, Oh. ya kan? Jadi udah dan itu keliling Eropa. Luar Waduh. biasa. Tapi Berbi ini harus diingat, Beb. Ya. Sekarang ini kamu membawa gelar yaitu Raden Ayu. Betul. Apalagi kamu nanti mau keliling dunia. Iya. Berarti kamu tuh membawa ibaratnya marwah dari kesultanan. Kan? Kesultanan. Keraton Kesepuhan Kesultanan Cirebon. Gitu. Yang benar-benar kamu harus jaga, dan ini menjadi kebanggaannya Indonesia loh. Benar. Apalagi Sultanan Cirebon ini, waduh, sesepuhnya ya. Sesepuh. Pasti ketua dan Dan saat ini juga Mama Sultan sebagai ketua Ketua Dewan Adat Nasional. Dewan Adat Nasional DANRI ya. Ya. Dari organisasi DANRI. Oke, kalau gitu mumpung ada ini ya Mama Sultan, pasti pengen tahu dong. Pasti kalian penasaran bagaimana sih historical Indonesia? Apakah Indonesia itu ujuk-ujuk jadi merdeka karena ada pahlawan aja, atau memang sebelumnya ada histori tersendiri yang mungkin nggak semua orang tahu? Nah, langsung kita tanyakan ya. Indonesia pastinya bukan lahir dari sebuah ruang hampa Iya. yang tiba-tiba ada. Kan Iya, begitu. betul. Nah, pastinya ada sejarah yang membuat Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, Iya, yang berbineka tunggal ika dengan Iya. dasar Pancasila. Ya, betul. pastinya di dalamnya terdapat suku-suku yang beraneka ragam di Nusantara. Iya. Kalau kita melihat pada histori Indonesia berdiri, bukan cuman hanya dimulai dari pembentukan BPUPKI saja, Iya. yang 61 orang duduk membentuk negara gitu. Betul, bukan itu aja sebenarnya. Tapi ada sebuah histori sejarah bagaimana 350 tahun kurang lebihnya kita ini dijajah secara masif oleh yang namanya kolonial, atau notabene-nya adalah VOC. Ya. Yang 350 mengkamuflasakan tahun. sebagai bisnis lah gitu ya, Company ya. company Company. ya, padahal kalau kacamata kita ini adalah penjajahan secara masif. Betul. 350 tahun ini nggak sedikit, Ya, dengan lama bukan banget waktu itu. yang sebentar. Sudah regenerasi para raja sultan yang memimpin, dan mungkin juga ada beberapa kerajaan tuh hancur pada perjalanannya. Betul. Lama Jadi, banget itu. Kalau dibilang yang yang banyak korban ini adalah dari pihak kerajaan kesultanan. No. Nah, Indonesia adalah dari proses perjalanan pasca kolonial, lalu akhirnya para putra bangsa ini berhasil memerdekakan Nusantara, ya, dan membentuk negara namanya Indonesia. Ya. Ini yang harus semua tahu, bahwa yang hari ini di makam pahlawan, di Taman Makam Pahlawan, Ya. ini kan pahlawan yang gugur
Ya. pejuang-pejuang Uyghur pada era Pada era 47-49 benar. yang sudah Indonesia Iya, betul. dihormati sebagai pejuang, Pejuang. veteran ya yang Iya. bertempur melawan Belanda. Padahal Padahal, ada pejuang sebelumnya juga yang 350 tahun ini yang benar. jumlahnya jauh lebih banyak dari orang-orang yang hari ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi kemana Iya. penghargaannya? Penghargaannya nggak ada, bahkan bagi mungkin kita is- pada nggak tahu juga Iya. historinya ya. Betul. Jarang dibicarakan. Ya. Jadi kita taunya Indonesia merdeka karena para pahlawan kan gitu. Nah, jadi memang Oke. ini yang saya sedikit mengetuk lah ya, Iya. dan juga memberikan edukasi kepada seluruh para putra bangsa bahwa Iya. kita ini tidak bisa dibilang juga bahwa kita ini Indonesia banget gitu loh. Iya benar. Orang Indonesia banget tuh kayak apa sih bentuknya? Kan gitu ya. Betul sekali. Modelnya kayak apa sih gitu. Modelnya, iya. Karena seperti di zaman sebelumnya, pemerintahan sebelumnya nih, menteri pendidikan sebelumnya yang berusaha menghilangkan pendidikan sejarah, Iya. yang dibilang katanya kalau negara mau maju itu harus diputus dari histori masa lalunya. Wah. Kan gitu ya. Wah. Ini kan kelewatan. Itu mah tidak menghargai. Nah, itu Jadi akhirnya betul. kualat. Akhirnya kualat. Itu Jadi- nggak baik sih. bukan berarti bahwa kita ini harus Indonesia banget. Sekarang orang Indonesia itu kayak apa sih bentuknya? Betul. Iya, iya. Seperti apa sih cirinya? Betul. Bahasanya seperti apa sih? Nah, ketika kita di luar negeri, Iya. orang Bugis ketemu dengan orang Bugis, ini ngomongnya pakai bahasa Bugis, Iya, benar. ya kan? Orang Padang ketemu Padang, bahasanya Padang. Benar. Ya, begitu orang Sunda ketemu dengan orang Sunda, dua orang ngomongnya Sunda nih. Apalagi orang Jawa kan gitu. Betul. Berarti apa? Berarti bahwa Indonesia beragam, ya beragam Adat istiadat istiadat dan juga suku budayanya. sukunya. Betul. Dan ini adalah peninggalan siapa sih? Benar, itu yang perlu kita. Pastinya kan ada sebuah kerajaan, Iya. kesultanan Iya. yang dulu merupakan sebuah negara Betul. yang berdaulat absolut monarki. Nah, ini yang tidak boleh dihilangkan. Gitu. betul. Lalu ketika sekarang semua melihat munculnya Raja Sultan kayak alergi, Iya. seolah bahwa apa sih tuh? Apa sih? Ngaku-ngaku Ya kan? aja. Mungkin Nah, orang trust issue. Trust issue, ya kan? Nggak Seolah-olah percaya bahwa gitu. ini mau makar ya, Iya, gitu kan? betul. Atau mau apa sih? Bukan, bahwa kita ini mencoba untuk memperkenalkan kepada generasi sekarang yang Gen Z ini bahwa Ya, dulu kerajaan itu ada dan kalian ini semuanya bagian dari kerajaan. Masuk pada era masanya kerajaan kesultanan. Kenapa saya bilang demikian? Kan gitu. ya. Contoh misalnya, Kak Nyari, orang tua lahir tahun berapa? Kira-kira 40-an? Ya. 45 misalnya. Udah Indonesia. Nah, ketika saya tanya, kakeknya Kanjeng Heri lahir tahun berapa? Pasti belum Indonesia. Ketika belum Indonesia, masih kita bilang, Kanjeng Heri nggak usah diakuin. Karena kan mereka bukan masuk Indonesia. Iya kan? Yang kita akui Indonesia aja. Itu tega nggak sih? Kita nggak Benar. ngakuin leluhur Iya, kita. betul, betul. Jadi kenapa saya bilang bahwa kita ini adalah bagian dari histori masa lalu yang kita nggak bisa kita ilangin. Pungkiri, betul. Ini Iya. bukan berbicara masalah Indonesia absolut negara kerajaan pokoknya udah nggak ada, nggak bisa. Tapi bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, Iya. negara yang kuat. Jati dirinya seperti apa awalnya? Ini bisa besar ini. Pastinya ada sebuah kebesaran dari sebuah negara awal berbentuk kerajaan kesultanan yang membuat besar marwah Indonesia hari ini. Ya, betul Kan sekali. Mungkin ini, coba mungkin dari Kanjeng ada yang mau bertanya sama Mama Sultan. Ya. Silakan. Nanti ada lisensi ya. Baik, mungkin saya ingin bertanya nih. Ya. Ya, Kan sekarang ini kan sudah ada tuh namanya Dewan Adat Nasional. Nah, jadi sekarang ini Mama Sultan, jadi kan Mama Sultan ini menjadi ketuanya kan, Iya, betul. ketua Betul. Dan Betul. se-Indonesia kan. Betul. Nusantara. Nah ini kapan ngadep Bapak Presiden? Iya, Kapan? betul. Ini kan masih, ya Iya, kan iya, ada rumor katanya akan diterima Bapak Presiden Iya, Prabowo Subianto. Iya, iya. Nah ini kira kapan terwujudnya ini kan? Jadi biar adalah satu Iya. apa mungkin kepres dari pemerintah. Iya. Kira-kira saya lihat sudah ada surat tuh ke Iya, Bapak Prabowo. Iya, iya. Silakan. Ya, mudah-mudahan secepatnya kita mendapat jadwal dan agenda dari Amin, Pak amin, Presiden. amin, amin. Dan Luar kebetulan biasa. memang
kemarin itu Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini memberikan gelar anugerah buat Pak Presiden. Oh, Bapak Prabowo. Betul, sebagai Bapak Pancasila Garuda Sakti Nusantara. Oh. Ya. Jadi kami dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia menilai bahwa sosok Pak Prabowo ini layak diberikan atau disandangkan dengan gelar anugerah Bapak Pancasila Oke. Garuda Sakti Nusantara. Karena apa? Berbicara Pancasila ini bukan hanya sekedar lip sync saja, tetapi bagaimana prakteknya, ya pengaplikasiannya gitu Pancasila ini bisa terwujud. Nah, sosok beliau ini kami anggap layak karena beliau sangat cinta terhadap Nusantara. Wah, itu luar biasa Ya. beliau. Kedua, Ya, itu tidak perlu diragukan Betul. Bapak Presiden kita itu. adabnya, kalau orang Jawa bilang tuh apa, toto kromonya, ya. Lalu menghargai leluhur sangat luar biasa. Ya, iya. Itu aku itu. Lalu kecintaannya terhadap rakyat, Ya. terhadap Oh, luar kedaulatan biasa negara, itu, luar ya. biasa. Jadi saya pikir bahwa beliau layak. Oh, lah. jadi dari penilaian-penilaian seperti betul, itu ya. betul, betul. Jadi mungkin karena Bapak Presiden itu memang memperhatikan rakyat Ya. kecil, jadi dinilai dari situ. Jadi Ya. saya melihat itu dari dan itu melihat bahwa dia bukan seorang jenderal ya, Ya. tapi melihat dari kepedulian kepada masyarakat kecil. Betul, betul. Oke, oke. Karena kan beliau juga nih bagian dari histori masa lalu. Beliau ini Oke. masih ada darah dari Mataram, Hmm. ya. Darah dari sebuah kerajaan besar. Cirebon juga di atasnya Mataram, kan Oke. gitu. Nah, ini yang saya sangat respect sekali ketika jiwa kebangsawanannya beliau ini munculkan. Oh ya. Jadi bukan berarti bahwa gini, kita nih Indonesia dan ke Indonesia dan kita bukan bagian dari kerajaan kesultanan, gitu kan? Iya. Tapi beliau itu membuka bahwa saya Mataram, kan gitu. Terah Mataram yang dimana unggah-ungguhnya tentang jejak histori masa lalu itu nempel di dirinya. Sehingga ini yang melihat kami dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini bahwa pentingnya beliau ini kita berikan anugerah seperti itu. Ya, Ya mudah-mudahan di masa kepemimpinan beliau bisa lebih bisa membuktikan lagi kepada publik dan masyarakat Nusantara bahwa apa yang beliau cita-citakan, beliau inginkan ini bisa terwujud. Amin, Amin. amin, 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 Gitu. amin. Kita doakan yang terbaik ya. Amin. Pembangunan Nah, Indonesia. closing. Iya, iya. Oke, dan mungkin dari Sandy nih, coba ada yang bertanya nggak? Ya mungkin saya tambahkan juga ya perihal Bapak Presiden kita Iya. Ya, yang sudah benar-benar menjadi role model. ya, Karena pas yang di Aceh ya, Mama Sultan ya, Betul. kan kebetulan Mama Sultan dari Ketua Umum Danri, Ya. saya dari Humas Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Ini kebetulan juga Raden Ayu, ya kan, Komplit, komplit. Berbi Kumalasari, ya kan, Bendahara Humas Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Wah, sudah lengkap ya kan, apalagi dapat gelar jabatan ya Raden Ayu ya. Kita melihat Bapak Presiden betul-betul mengaplikasikan ya, ketika beliau ini benar-benar concern kepada anak-anak. Betul. Ya. Anak-anak kecil yang ibaratnya notabene mereka ini akan penerus kita nih, generasi Betul. muda nih. Ya. Jadi kalau benar-benar memperhatikan anak-anak, mereka tahu bahwa mereka itu adalah kepentingan kepribadi masing-masing. Ya, Jadi pentingkan masa depan mereka. betul. Semoga dengan dengan inspirasi, dengan role modelnya Pak Presiden, anak-anak ini pas mereka besar, saya pengen seperti Presiden Prabowo. Betul Lihat sekali. dia mencintai rakyatnya. Iya. Saya pengen seperti Presiden Prabowo. Lihat dia benar-benar sayang sama anak-anak. Betul. Nah itu dia nggak ada kepikiran apa-apa, hanya mewakafkan dirinya buat negara. Kan luar biasa. Itu Keren. luar biasa Biasa. menciptakan generasi yang cerdas, pintar, Nah, ya kan? Disitulah layak makanya Mama Sultan Memberikan akan memberikan gelar. Ya. Ya, itu seperti itu. Keren Oke. banget. Oke, jadi memang kesultanan itu memang ada, Ya, ya kan? Jadi bukan hanya pahlawan aja yang kita ingat, tapi kesultanan itu memang dari sebelum pahlawan tahun Ya. 1945. 1945, tapi kita Sebelumnya sebelumnya itu kita harus tahu dulu historical yang ada. Jadi inilah yang mungkin banyak masyarakat masih bingung. Jadi untuk malam ini kita banyak dapat penjelasan. Mungkin ada agenda lain dari Mama Sultan untuk
ke depannya bagaimana? Ya. Ya, di masa kepemimpinan sebagai ketua umum. Apa aja yang Apalagi dicapai? jabatan di Danri ini seumur hidup nih Kanjeng. Seumur hidup ya? Masya Allah. Oh, nggak ada periodenya ya? Iya, jadi seumur hidup nih masa keren. jabatan. Jadi Masya Allah. Seumur hidup ya? Ini tugasnya sangat berat sekali sebenarnya. Oh, seumur hidup. Tapi Bismillah lah bahwa tugas amanah ini insya Allah bisa saya jalani dengan baik bersama sekjen saya yaitu Sultan Yang Mulia Sultan Samudra Pasai Aceh ya. Aceh ya? Ya, dan juga wakil ketuanya itu dari Yang Mulia Sultan Siak, ada Sultan Jambi ya, dan beberapa Sultan Ternate pastinya, dan beberapa raja-raja yang lainnya. Ini kami berusaha bagaimana kita menjadi pakunya Nusantara, Betul. menjadi penguatnya NKRI, Iya. lalu menjaga kedaulatan NKRI. Jadi hari ini Danri muncul bukan cuman hanya ontreng-ontreng budaya, Betul. bukan sibuk nyari-nyari anggaran budaya, Iya. ya, tapi Betul. bagaimana para raja sultan ini menunjukkan eksistensinya dan kapasitasnya Ya. mengawal pemerintahan Pak Presiden Prabowo untuk kita bersama-sama pencapaian kesejahteraan masyarakat kita. Bagaimana pasal 33 ini segera terwujud di zamannya Pak Prabowo. Wow. Ya, itu yang terpenting. Itu yang paling penting. Ya, jadi sekali lagi Indonesia kuat Ya. karena ada histori masa lalu Masa lalu. yang menjadi fondasi akarnya Iya, yang betul kuat ya. sekali. Seperti itu. Oke. Terus mungkin dari Kanjeng Heri ada lagi? Udah cukup ya penjelasannya pada malam ini. Sangat cukup. Oke, jadi terima kasih untuk para pemirsa ya. Semoga bermanfaat dan Amin. kita harus menghargai budaya adat istiadat dari Indonesia karena Indonesia ini beraneka macam suku ya, dan rajanya juga setiap provinsi juga ada beda-beda. Nah, ini yang kita harus hormati dan kita harus ketahui. Jadi nggak ucuk-ucuk Indonesia langsung merdeka aja. Ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih penjelasannya untuk Mama Sultan. Oke, sami-sami, Sampai Herbi. ketemu lagi Kanjeng Ya, Heri makasih. dan Sandy Tumewa. Semoga kita membawa berkah selalu. Amin, 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 amin. Saya tutup dengan Ya. suatu motivasi, yaitu apa? Ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarah Ya. dan mewujudkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yes, oke. Terima kasih. Baik, terima Selamat kasih. malam.